Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Bapa di sorga, Bapa itu juga yang ada di tengah-tengah kami, yang menuntun perjalanan kami dari tempat masing-masing, tiba di tempat ini, dan yang menerima ujian kami, doa kami, dan sebentar lagi kami akan masuk dalam pemberitaan firman-Mu. Tolong setiap kami dan segala keterbatasan kekurangan yang ada, supaya kami dibawa kepada pemahaman yang baru, dan olehnya akan mendapatkan sesuatu yang baru lagi untuk modal dan perjalanan hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saya berdoa. Salam. Saya dikasih waktu berapa menit? 35 ya? 24 ya? 35 ya? 35 ada tanya. Oh, ada tanya jawabnya juga gitu ya. Dulu saya kurang pede ya Bapak Ibu. Apalagi di sini ada kayaknya beliau ini pembina remaja, setahu saya gitu ya, dan juga sekaligus pembicara dulu di remaja. Dulu ada dulu. Ya. Jadi kalau ada salah, beliau bisa koreksi saya gitu kan, kira-kira gitu. Demikian juga Bapak Ibu punya pemahaman, punya pengalaman. Ya, tentu saja pengalaman berbeda-beda, tapi sesuai dengan usia biasanya yang lebih tua dari saya pengalamannya banyak, gitu ya. Apa yang saya dapat saya bagikan, apa yang Bapak Ibu dapat Bapak Ibu bisa bagikan. Kita saling menguatkan satu terhadap yang lain. Nah, saya diberi tema pelayan Tuhan yang sombong. Tadi waktu saya lihat fotonya, foto saya, wah itu dia Tuhan yang sombong gitu kan. Karena ada gambar, ada tema gitu. Ya, tapi maksudnya itu adalah yang membawa pemberita firman Tuhan itu membahas tentang hamba Tuhan yang sombong. Pemikiran kita yakin saya yang dimaksud hamba di situ bukanlah semata-mata pendeta, gembala sidang, orang yang full timer di gereja, tapi sesungguhnya yang namanya hamba adalah kita semua, hamba Tuhan. Gitu. Ada kata doulos, ada kata diakonos, ada kata diakonia. Jadi kita semua adalah doulos, diakonos, diakonia. Identitas kita adalah doulos. Kita adalah hambanya Tuhan. Apa yang kita punya bukan kita punya. Apa yang kita kerjakan sesungguhnya bukan untuk kita. Apa yang kita punya itu miliknya Dia, miliknya Tuhan. Apa yang kita kerjakan dalam profesi apapun itu dipercayakan kepada kita. Maka di situ dituntut kesungguhan, ketaatan, dan tanggung jawab. Itu namanya doulos, gitu ya, hamba. Nah, perjalanan hamba ini kadang-kadang sering kita jumpai, mungkin juga kita lupa diri. Itu yang disebut dengan kesombongan. Seolah-olah semuanya itu karena kita hebat, karena pengalaman kita, karena kesanggupan kepintaran kita, karena kekuatan kita. Padahal semuanya itu datang dari Tuhan. Karenanya kita melihat di kesempatan ini Amsal pasal 7, Lukas pasal 17 lebih dulu. Ya, di Lukas pasal 17 dikatakan demikian. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus
lakukan. Berarti bukan pemilik, bukan yang punya. Dia hanya alat gitu. Dia hanya dipercaya. Itulah hamba. Sejauh tidak dipercaya, tidak dikerjakan. Sejauh tidak diberikan kepemilikan, dia tidak punya. Jadi kalau bicara demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Jadi apapun yang kita kerjakan, sesungguhnya bukan dari diri kita. Apapun profesi kita, itu datangnya dari Tuhan. Dulos tadi gitu ya. Adalah kami berkata kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kalau bukan datang dari Dia dan kemampuan datang dari Dia, kita tidak ada apa-apanya. Tinggal selesai kita. Sehebat apapun gitu. Maka tidak boleh ada tinggi hati atau kesombongan. Maka di dalam Amsal pasal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Yang sombong-sombong, mungkin ada pengalaman Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Ada hamba Tuhan, kalau dia pendeta begitu sombong bahwa dialah yang paling diurapi Tuhan. Gak lama kita dengar ada beritanya, ada kasusnya, ada ini dan lain sebagainya. Pengusaha juga begitu. Jadi nggak mau peduli dengan yang lain. Dia merasa dirinya udah hebat, apapun bisa dikerjakan, apapun bisa dimiliki, mau buka apa saja bisa tanpa Tuhan. Dan dia mengatakan itu karena dirinya, karena hebatnya dia, karena pendidikan dan pengalamannya, karena relasinya, karena modal yang sudah dia miliki. Akhirnya jatuhnya pernah dengar itu Bapak Ibu? Ada. Justru anak-anaknya yang akhirnya harus menanggung segala macam utang yang ada, aset yang diambil. Itu tadi. Kecongkakan dan tinggi hati mendahului kehancuran, apapun itu. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Tinggal tunggu waktu orang-orang yang lupa diri atau lupa daratan. Nah kalau begitu apa sih pengertian pelayan Tuhan yang sombong? Pelayan yang melayani Tuhan namun penuh dengan kesombongan atau tinggi hati. Bisa dilihat dari cara bicaranya, dari sikapnya, dari cara memperlakukan orang lain. Ya, sangat-sangat berbeda. Jadi Bapak Ibu dan saya, kita ini dulus. Kita harus sepakat dulu itu ya. Kita ini adalah pelayannya Tuhan. Kalau konsep ini kita pahami bahwa kita pelayannya Tuhan, maka siapapun yang ada di sekitar kita akan kita layani dan kita akan perlakukan orang itu sebagaimana mestinya seseorang harus dihargai, dihormati. Tidak melihat memandang statusnya, jabatannya, termasuk harta yang dia miliki. Karena kalau bicara harta, kekayaan, Indonesia nomor satu. Orang yang kaya raya, dialah orang yang ditempatkan paling terhormat. Sekalipun kekayaannya didapat dari korupsi, kan begitu. Ya, dari hal-hal yang tidak benar. Jatuh dia, tetap aja senyum katanya kan gitu. Tetap aja dicari orang, dihargai orang. Maka dalam hal ini, Bapak Ibu, kita harus senantiasa berwaspada, sekali lagi berhati-hati. Segala sesuatunya itu sementara. Segala sesuatunya dipercayakan kepada kita karena kita adalah pelayannya Tuhan. Kita lanjut ke yang berikutnya.
Karena ini kan ada sesi tanya jawab begitu ya. Mudah-mudahan pertanyaan Bapak Ibu tidak bikin saya susah tidur nanti bayangan setelah sesi ini. Baik, di dalam gereja itu seperti apa? Kalau baca Lukas, nanti dibaca saja ya Bapak Ibu di dalam Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-9 sampai 14. Kalau di dalam gereja kan ada namanya gembala, ada pendeta, ada majelis, atau ada penatua, boleh sebutan seperti itu, ada pembina sekolah minggu, pembina remaja, pembina pemuda, lalu diberikan kesempatan pelayanan sebagai pelayan di gereja itu. Kalau dia melayani untuk dipuji, berarti dia udah sombong. Sehebat apapun khotbahnya, sehebat apapun pujiannya, maksudnya mengangkat pujian, sehebat apapun dia, kalau ada yang memuji, dihargai, itu memang gak wajar. Saya ulangi ya, menghargai, memuji, menghormati orang yang sudah berjerih payah dalam mengerjakan sesuatu, dan gereja itu sanggup untuk melakukannya, itu sesuatu yang wajar. Karena Alkitab juga mengatakan orang yang bekerja pantas mendapat upah, termasuk pujian. Tapi kalau tujuannya minta dipuji, minta dihormati, minta dihargai, dia udah ada di dalam kesombongan. Ya, merasa paling hebat. Kalau nggak ada dia, bukan nggak rame. Kalau nggak ada dia, nggak jalan. Kalau nggak ada saya, nggak ada terjadi persekutuan. Kalau nggak ada saya, keluarga saya, nggak ada tuh gereja. Kalau bukan saya, nggak akan maju tuh perusahaan. Nah, udah mulai, berarti dia sudah dalam kesombongan. Paling berhasil dibandingkan dengan orang lain. Nah, biasanya orang demikian anti kritik dia. Gak mau dikritik, gak mau dikasih masukan, gak mau dikasih saran. Termasuk anak-anak sekarang ini, nanti kita akan masuk dalam keluarga itu. Kadang-kadang anak-anak kita, maaf ya saya harus ngomong, saya belajar dari tiga anak saya itu. Anak-anak zaman sekarang kelihatannya jauh lebih cepat cara berpikirnya. Kita kadang-kadang bingung juga, kadang-kadang dibolak-balik omongan kita sama mereka ya. Bapak, contoh anak saya yang kecil itu, Bapak kan seorang guru, masa sih Bapak gak tahu? Bukannya gak tahu, tapi perlu proses untuk tahu supaya tidak salah memberi jawaban. Tapi kalau orang tua, pendeta, pemimpin di sebuah perusahaan, pemilik, gak bakalan mau dikritik, gak bakalan mau menerima masukan. Yang benar adalah saya, kamu salah. Dan ada kan hukumnya itu katanya, pemimpin selalu benar, yang salah itu adalah karyawan atau bawahan. Nah, kalau sudah demikian, tinggal tunggu waktu. Kalau nggak mau terima saran, tidak mau terima kritik atau masukan, tunggu waktunya. Kalau itu perusahaan, tinggal tunggu waktunya berkurang saldonya, berkurang omsetnya, pendapatannya dan lain sebagainya. Dan dikasih jalan, jangan dia tetap jalani. Tidak usah, tunda aja dulu, dia tetap maju. Akhirnya di tengah jalan menggelinding, kerugian yang didapat. Coba dia kalau mau dengar masukan, mau dengar saran, gak bakal seperti itu. Itu kalau dunia pekerjaan. Saya ini Bapak Ibu tadi sudah disinggung banyak berkecimpung di ormas gitu ya. Saya melihat ada satu pengusaha yang begitu rendah hati. Dia bergabung dengan kita sekarang ini, dan sekalipun dia udah, ya kalau menurut saya itu udah papan atas gitu ya, dia masih mau dengar saran, masukan, nasihat. Ini orang pantas usahanya maju gitu. Itu bos Lipang, pernah dengar itu ya?
Bipang tuh babi panggang bawang. Iya. Dia punya toko material banyak di daerah Cikarang sana. Dia punya toko kacamata. Dia punya usaha di Aloha atau berapa toko apa namanya? Di PIK 2 nanti lewat referensi dia kita akan buat gawe nanti di PIK 2. Siapa tahu bapak-bapak nanti mau datang melihat gawe Dayak Kalbar gitu ya, boleh. Tapi saya mau sampaikan di sini, ini orang hebat, tapi mau dengar saran, dengar nasihat dalam banyak hal. Berarti dia orang yang rendah hati, kan sombong gitu ya. Kembali lagi ya, dalam gereja, dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga itu melayani keluarga tidak dengan kasih dan kerendahan hati, karena merasa paling rohani, berstatus sebagai kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga. Tadi saya katakan dulos. Dulos itu adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pemiliknya Tuhan. Bapak itu sebagai dan saya sebagai kepala rumah tangga, ibu di sini sebagai ibu rumah tangga. Kita ini adalah pelayan. Sekali lagi, kalau bicara pelayan, nah ini dia paling susah dan selalu menganggap kita yang paling benar. Suami dalam melayani rumah tangga, ya kalau nggak saya, mana bisa kebeli beras? Kalau nggak saya, mana mungkin bisa buka lagi usaha itu? Kalau bukan saya, nah, itu kalau nggak bicara omset, bicara pengembangan usaha, tapi bicara tentang urusan rumah tangga anak-anak kita. Saya baru tahu ya Bapak Ibu, saya juga masih belajar ini. Siapa di sini kan Bapak yang udah punya cucu ya? Berapa yang udah nikah anak? Dua, masih ada satu. Di sini siapa lagi yang udah punya cucu? Oh, banyak gitu ya. Nah kita dengan anak-anak kita ini, ya itu tadi, karena kita merasa paling tua, anak-anak itu sekarang ini agak sulit untuk menjadikan orang tuanya sahabatnya, temannya, curhatannya. Karena orang tua udah merasa dirinya yang paling hebat. Baru mau ngomong, udah dimatikan omongannya. Baru mau curhat, kita udah bilang gak ada waktu kita. Udahlah itu perkara kecil, kamu juga bisa selesaikan. Belum apa-apa nada udah tinggi. Kalau nada tinggi, anak kita sulit untuk berkomunikasi dengan kita. Padahal dia mau curhat itu mungkin masalah pasangannya gitu ya. Gimana ini mau diteruskan atau di stop? Dia minta pendampingan, tapi karena kita sombong sebagai orang tua, apa-apa kita bilang tidak, apa-apa nanti saja, nggak ada waktu, nggak ada kesempatan bagi dia untuk bicara dengan kita. Nah kita sudah masuk ke dalam pelayan Tuhan sebagai bapak ibu rumah tangga berada dalam kesombongan. Agak lama ya. Diklik aja Pak, sebelah kanan. Ini langsung ke dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Ini Sebelah kanan kan? Enggak lari ya sore-sore ini. Dalam pekerjaan ini. Merasa lebih hebat tadi itu. Berpendidikan tinggi, senior, berkedudukan. Orang yang melayani Tuhan yang sombong karena pendidikannya, karena seniornya tadi, karena kedudukan perjabatannya, itu biasanya anti kolaborasi, anti kerjasama, anti meminta saran, anti melayani, namun selalu minta dilayani dalam dunia pekerjaan.
yang mentang-mentang bos gitu loh. Nah terkait ini nih, saya punya kawan, dia bekerja, ya hanya tamat SMA. Ada satu pabrik tekstil di daerah Jawa, di daerah ujung Karawang sana. Sebenarnya pemiliknya itu masih Pak Darto ya, mungkin kenal yang bos dari Singkawang terkait dengan Pulau Intan. Pernah dengar itu? Itu kan perusahaan papan atas ya, konstruksi ya, papan Pulau Intan itu. Ya di bagian tekstilnya, mereka buka cabang pabrik tekstil. Dia tamat SMA, tapi tahu mesin, tahu listrik. Ada insinyur yang punya pendidikan dikasih tahu, nggak mau tahu gitu. Akhirnya karena dia nggak mau dikasih tahu, dia biarin ngadap itu pabrik, akhirnya harus berbiaya tinggi. Kalau seandainya dia rendah hati, tidak sombong, dikasih saran, kasih masukan, semua akan bisa teratasi. Kebetulan teman ini masih saudara dengan saya gitu ya. Dia jago listrik, jago mesin. Karena pendidikannya saya nggak tinggi, dia ditempatkan bukan pada tempat yang sewajarnya gitu ya. Melahirkan sulit bekerja sama, anti meminta saran, anti melayani, namun minta dilayani. Saya mengenal satu pejabat, kebetulan itu termasuk pimpinan kami, tapi bukan di sekolah Ramani. Ya, ini pejabat negara. Ada pertemuan guru agama se-Jabodetabek, se-DKI. Tasnya harus dibawakan itu. Jadi kalau pintu mobil, kalau dia udah datang panitia, karena saya kan ada di bagian dari itu juga gitu. Pintu mobilnya harus dibukakan. Sudah dibukakan pintu mobilnya, tasnya harus dibawakan. Dan dia diminta duduk paling depan, semua harus disiapkan. Kalau nggak disiapkan air minumnya, buah, snack dan lain sebagainya, nggak dibawakan tasnya, nggak dibukakan pintu mobilnya, dia bisa marah. Dan marahnya itu di depan umum. Kalian memperlakukan seorang pemimpin seperti ini dan lain sebagainya, ada kata-kata seperti itu. Jabatan yang dia miliki itu sudah menempatkan dirinya di atas yang lain. Akhirnya ujung-ujungnya itu diberhentikan tidak dengan hormat. Ada data K2 dihubungi orangnya di SMP atau di SMA mana, ternyata itu gelap datanya. Orangnya nggak ada, namanya ada. Untuk diisukan untuk jadi K2, nanti ujung-ujungnya PNS sebenarnya itu. Nah ini kesombongan gitu ya, awal dari kejatuhan. Oke, lanjut. Apa karakter hamba Tuhan yang tidak sombong itu seperti apa sih? Rendah hati seperti Kristus. Saya nggak usah jelaskan lagi ini, udah paham kita ya. Filipi 2 ayat 3 sampai 8. Melayani bukan dilayani, tadi saya singgung juga, kasih contoh. Mengutamakan kemuliaan Tuhan daripada nama sendiri. Orang sekarang berlomba-lomba, para pelayan, apa namanya, minta di like itu apa namanya tuh, kalau di Facebook, pengakuan, validasi, ya itu dia. Orang yang sombong, orang yang tinggi hati, dia minta divalidasi sedemikian rupa. Dia munculkan di Facebook, kalau nggak ada yang lain, sakit hati. Kalau banyak yang lain, senang dan bangga. Nah, dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pelayanan,
Ya, pelayan Tuhan dari dalam gereja. Kalau ada orang-orang yang demikian, biasanya gereja itu kacau dibuatnya. Pasti. Karena dia membutuhkan pengakuan. Kalau tidak diakui, tidak dihargai, dia pasti marah. Dia bikin rusuh, bikin kekacauan. Di rumah tangga, di gereja, di tempat pekerjaan, ada orang-orang yang model begitu gitu. Ya. Selalu mencari untuk kepentingan diri sendiri. Berarti dia tinggi hati. Ya. Setia dalam berbagai perkara yang dipercayakan. Lukas 10 ayat Lukas 16 ayat 10. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang besar. Ada orang yang berproses dari yang kecil-kecil sampai yang besar. Tapi ada juga orang yang tiba-tiba bukan dari yang kecil, bisa itu jadi yang besar. Bukan masalah kecilnya, bukan masalah besarnya, tetapi sejauh mana kesetiaannya, loyalitasnya. Sekarang ini mencari orang yang berloyalitas, yang setia, itu sulit. Ya, sulit di zaman sekarang ini. Kebanyakan, ya tadi kita udah singgung sedikit lah dalam konteks keluarga tadi ya Pak. Waktu kita makan tentang salah satu tokoh itu, memang tokoh itu selalu asik dibicarakan. Potong kuku aja dia bisa masuk berita. Potong rambut di mana bisa masuk berita. Kalau Pak Parang potong rambut di salon terkenal, gak akan ada yang ngeliput. Ya, karena orang nggak yakin begitu. Nah, kembali ke bagian ini, kesetiaan ya, setia. Karakter hamba Tuhan yang setia, pelayan Tuhan yang setia, itu yang sedang dibutuhkan dicari. Suami yang setia, istri yang setia, karyawan yang setia di dalam sebuah perusahaan, itu yang dicari. Kemarin yang servis AC di rumah, dia bilang gini, Pak, saya dapat dari tukang AC servis A1 AC itu 75 ya, nggak tahu di tempat Bapak Ibu ini. Saya kasih 100 gitu. Lalu dia bilang, Pak kebanyakan. Gak apa-apa, itu berkat Tuhan. Benar Pak, Bapak kasih saya itu bukan karena Bapak, tapi karena Tuhan. Saya melihat ini bukan servis AC, begitu setia. Kapan saja dipanggil, selalu tidak pernah bilang tidak. Dia selalu mengusahakan untuk datang. Berarti dia sebagai pelayan yang setia. Dan kita senang biasanya kepada orang-orang yang setia seperti itu. Apalagi Tuhan. Amin. Di gereja yang sistem barcode ada aplikasinya, saya juga perlu tahu. Kalau GKRI kan belum ada ya. Nah ini kawan, dia ada aplikasinya. Jadi ada biru, ada kuning, ada merah. Kalau biru berarti dia rajin datang, rajin pelayanan. Kalau kuning berarti udah mau masuk zona merah, jarang-jarang. Tapi yang merah udah jarang masuk, jarang pelayanan. Itu di gerejanya. Tapi saya tahu Pak, dia bilang tadi itu, saya tahu ada yang suka foto. Jadi tempat duduknya yang sistem barcode itu dipoto. Berarti kan masuk ke aplikasi kan, seolah-olah orang itu hadir. Udah sampai sejauh itu untuk mengibuli, seolah-olah dia yang paling setia. Masalah setia ini Bapak Ibu sangat-sangat sulit. Tapi sebagai pelayan Tuhan,
kesetiaan itu bisa dibuktikan. Amin. Amin. Jauh-jauh kan bapak-bapak datang ini malam di tengah-tengah kesibukan untuk menunjukkan kesetiaan. Saya papa di mana tuh tempatnya Kok Ingking, Kang Fajar. Kang Fajar, ketemu Pak Edi, ketemu ibu, ketemu istrinya Pak Ben. Khotbah di mana tuh? Sekina ketemu lagi. datang ke sini, datang ada lagi gitu kan. Itu kan menunjukkan kesetiaannya. Tinggal di sini. Coba nanti waktu di Mangga Besar. Mangga Besar tadi udah ditanya. Papa udah pernah ke Mangga Besar? Belum lolos dari Iya. Saya produk asli GKRI Mangga Besar. Produk asli, tahu semuanya. Saya tinggal di belakang sebagaimana saya bergumul untuk mendapatkan S1 saya, pelayanan di sekolah. Ternyata ujung-ujungnya memang belum dapat validasi. Tapi jangan kita merasa gimana gitu. Kita harus tahu bahwa itu semua kita harus lihat datangnya dari Tuhan. Kalau belum waktunya Tuhan, kita nggak bisa apa-apa gitu. Yang paling penting kesetiaan. Saya tidak mau memuji diri, saya udah buktikan kesetiaan saya mengajar 26 tahun di Rahmani kan gitu. Kesetiaan pelayanan di gereja kecil. Banyak tahu ya. Oma dulu setiap kami mau mengadakan kebaktian Padang setahun sekali, Oma semasa hidupnya selalu datang tuh mamanya koknya ikut kami. Dan setiap tahun dengan setianya memberikan saya baju batik gitu. Nah itu kan bicara kesetiaan, gampang diucapkan, sulit untuk dilakukan. Keadaan setia-setialah, setia sampai mati. Karena belum tentu orang itu setia sampai mati. Memulai bisa, mengerjakan awal bisa, melanjutkan belum tentu bisa. Berarti kalau tidak melanjutkan itu tidak dalam kesetiaan. Setia dalam perkara yang dipercayakan, mau diajar dan dikoreksi. Tadi sudah saya sampaikan. Nah sekarang yang terakhir, pelayan yang tidak sombong selalu mengakui semua anugerah Tuhan. Maka bersyukur saja kita, karena Tuhan selalu memberi kesempatan. Belum tentu orang lain mendapatkan kesempatan yang sama dengan kita. Bapak sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan di sini, sebagai pemilik tempat ini, kalau bukan datang dari Tuhan, nggak mungkin bisa. Sekalipun ngotot, ini datangnya dari Tuhan. Oke, kita semua, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan di gereja, ini juga karena Tuhan. Anugerah Tuhan. Karena tidak semua orang bisa seperti saya, bisa seperti bapak-bapak sekalian, termasuk sebagai ibu rumah tangga gitu. Bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan. Berikut, melihat pelayanan adalah sebuah kehormatan yang Tuhan berikan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, tidak hanya di gereja, tapi juga di dunia pekerjaan, dalam rumah tangga kita, ini kehormatan yang Tuhan berikan untuk kita. Amin. Kalau berbicara pelayanan nggak boleh menolak. Ya, nggak boleh menolak. Saya katakan itu di mana itu? Kemarin itu di GKRI Sekina, ya. Melihat pelayanan adalah sebuah kehormatan yang Tuhan berikan. Luar biasa itu. Bapak-bapak bisa mengerjakan, mendapatkan posisi seperti ini dan lain sebagainya. Oh itu karena Tuhan. Kalau bukan datangnya dari Tuhan, gak akan bisa. Biar sekuat tenaga kita, berbagai cara strategi kita buat, gak bakalan ketemu. Pelayan yang tidak sombong selalu mengakui semua anugerah Tuhan. Dia menerima tanpa keluhan.
Karena dunia pelayanan di gereja ya, banyak orang mengeluh. Latihannya, jamnya, apa yang harus dikerjakan, udah capek. Saya lagi gitu. Kapan yang lain? Nah itu udah mulai mengeluh. Terima aja Bapak Ibu. Saya sempat begini, gereja kami itu kan gereja kecil gitu ya, kecil, gak banyak jumlahnya. Saya sempat berpikir, Tuhan, sekali-sekali kayak saya di tempat yang besar gitu pelayanan, ya dipindahkan kayak atau gimana gitu. Berpikir lagi, tidak semua orang mampu dan dimampukan pelayanan di gereja kecil. Kalau Tuhan mau tempatkan saya di gereja besar, belum tentu juga saya bisa kalau saya mampu. Semua kita ada kapasitasnya, ada waktunya. Karena sekali lagi itu anugerah Tuhan. Ya. Kecewa, undur diri dari pelayanan. Nah, saya berhenti aja kepala rumah tangga, ibu aja dulu kan. Nggak bisa. Ibu juga bilang saya udah capek jadi ibu rumah tangga. Saya mau istirahat dulu. Ada nggak begitu? Enggak. Lihat piring kotor, mulut ngomong, tapi tangan tetap kerja. Itu ibu-ibu. Bapak-bapak di mana? Lakonin aja, jalanin aja. Apalagi yang terjun dalam dunia usaha, tantangan itu nggak mudah kan gitu. Kalau bisa mundur. Tapi mau nggak mau harus maju, bertempur. Tuhan maunya kita juga begitu sebagai pelayan Tuhan. Karena apa yang Tuhan sudah berikan, kita harus kerjakan, kita tuntaskan setuntas-tuntasnya. Kita masuk ke kesimpulannya. Kita sama-sama baca aja. Ini kan penutup. 1, 2, ya. Pelayan Tuhan yang sombong bukan yang diharapkan. Untuk itu, harus diwaspadai di dalam gereja, rumah tangga dan pekerjaan. Oleh sebab itu perlu dikembangkan karakter pelayan Tuhan. Sebaliknya tidak sombong. Seperti apa? Rendah hati, bukan dilayani, menguatkan pelayan Tuhan, kesetiaan dalam setiap perkara, mau belajar dan dikoreksi, dan akhirnya semua yang dikerjakan dan dipercayakan adalah anugerah Tuhan semata. Amin. Tuhan memberkati kita. Boleh salah satu di antara kita. Bapa dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pencerahan firman Tuhan, untuk kerja Roh Kudus yang menerapkan kepada kami dengan sempurna untuk setiap kebutuhan kami Tuhan, melalui nama-Mu yang setiap dapat Pendeta Paransakio. Biarlah Tuhan juga beri kami kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan menjalani dalam hidup kami. Kami ingin Tuhan dalam hidup ini boleh terus memuliakan Tuhan, boleh benar-benar menjadi pelayan kepada semua orang, karena itu yang Tuhan kehendaki kami lakukan Tuhan. Dan biarlah kemuliaan Tuhan boleh nyata dari yang kami kerjakan. Kami berdoa buat Pak Paran dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya. Tuhan terus berkati, Tuhan pakai beliau dimanapun dia melayani. Jadi kemuliaan Tuhan mengajar banyak orang, membawa jiwa-jiwa baru juga datang kepada Tuhan terus selamatkan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Tuhan pimpin sesi kami mau tanya jawab, biar Tuhan terus mengajar kami untuk makin dalam mengikut Tuhan dan makin melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.